Ya kita terlalu tekun, jangan, berhentilah tekun. Kurang yang ketekunan Anda. Tapi ini bukan berarti halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, hari ini kita akan teruskan kepada satu bakalan video reaction. Dan sebelum kita teruskan, pada kalian teman-teman sahabat Uncle, semoga kalian berada di dalam kondisi sehat-sehat aja ya guys ya. Oke guys, hari ini kita akan lihat satu perkara yang mana sangat-sangat menarik untuk saya sama berbagi info kepada kalian teman-teman, yaitu mengenai tentang orang Tionghoa yang berada di Indonesia, yaitu dengan judulnya 10 rahasia kenapa orang Tionghoa kaya dan sukses. Itu adalah judul yang akan kita sama-sama reaction guys ya. Dan ini juga merupakan dari channel, yaitu channel Akino Weazaro. Jangan lupa guys ya, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Oke guys, jadi hari ini kita akan sama-sama lihat bagaimanakah ceritanya, rahasia ataupun perkara-perkara yang patut kita sama-sama belajar ya. Tidak salah untuk kita sama-sama belajar untuk memahami konsep bagaimanakah secara kehidupan secara meluas ya, yaitu untuk kita melangkah maju ke hadapan. Jadi tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. kali ini saya akan membahas suatu topik yang menarik. Yaitu seringkali kita mendengar ketika ada seseorang yang belum sukses, maka orang akan mengkritik atau menyampaikan, itu karena kamu kurang tekun. Itu karena kamu masih kurang tekun. Kamu harus lebih tekun. Kalau kamu lebih tekun, pasti kamu sukses. Menurut saya, ini ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Karena kalau dia mempertahankan yang tadi, lebih tekun lagi, sekarang ini aja udah tidur jam 3 pagi. Sekarang ini aja sudah lupa makan. Sekarang ini aja sudah makan gak enak. Sekarang ini aja tidur sudah gak bisa. Jadi apa yang salah? Menurut saya, ada yang salah. Benar nggak? Kalau orang tambah tekun, tambah parah. Sekarang ini aja sudah nggak bisa makan, sulit tidur. Kalau bangun sudah badannya capek. Jadi kalau lebih tekun lagi, ya ini namanya keterlaluan. Orang bisa berakhir pada ke rumah sakit atau mengalami kematian pada usia yang muda. Oke guys, apa yang saya paham di sini ialah orang Tionghoa nih, dia menceritakan walaupun kita sentiasa tekun dalam melakukan hal pekerjaan, tetapi ya yang saya paham ini adalah maksud dari segi mungkin terjejasnya kesehatan kita, sebab dia bilang tadi itu kalau kita terlalu tekun sehingga kan tidur kita sampai kelewatan tidur ya, bangun pagi rasa capek ya gitu ya. Jadi itu menyebabkan mungkin dari segi tumpuan kita untuk melaksanakan ataupun membuat kerja di perusahaan, sama ada di kantor ataupun di lapangan kerja, akan terasa banyak lagi perkara-perkara itu akan terabai. Jadi kiranya macam seperti contoh lupa makan kan. Jadi itu adalah ibarat perspektif apa yang dikatakan oleh orang Tionghoa ini, sebab dia merasai tidak ataupun kurang bersetuju apabila kita terlalu tekun tetapi kita mengabaikan semua perkara dalam kehidupan seharian kita guys. Oke guys, kita lanjut guys. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Dalam hidup bukan soal tekun atau harus tekun baru berhasil, tapi caranya bagaimana untuk berhasil. Hari ini saya akan sharing tentang 10 faktor sukses orang Tionghoa. Jadi dengan memahami ini, Anda tidak terlalu memforsir ketekunan, tapi memahami bagaimana mekanisme untuk mencapai sukses. Di zaman dahulu, tips ini itu tidak sembarangan diberikan kepada orang luar, karena bagi orang Tionghoa, dia akan sampaikan kepada anak ataupun ke mantunya. Jadi ini guys, perkara-perkara sebegini yang saya suka guys ya, sebab perkara ini dapat meningkatkan ya motivator kita ya, cara kita mengubah kehidupan kita untuk
membuat urusan di perusahaan ataupun kita memperbaiki ya cara kita bekerja. Walaupun kita tekun macam mana sekalipun, tapi kita harus mengurus diri kita untuk dapat meningkatkan kualiti kita, guys. Bukan setakat kuantiti saja, tetapi kualiti dalam menguruskan pentadbiran, kepimpinan, kehidupan sosial kita, itu yang menjaminkan diri kita untuk menjadi seorang yang lebih baik dan sukses dalam kehidupan kita, guys. Dikatakan tadi ada 10 faktor sukses yang akan berbagi kepada kita semua, guys. Oke, guys, jangan lupa, guys, kita sama-sama dengar sebab ini satu perkara yang patut kita semaikan, kita tanamkan untuk diri kita sendiri, guys. Oke, guys. Kita lanjut, guys. Kita sama-sama dengar. Di tim Anda beruntung sekali. Anda tidak perlu menjadi mantu orang Tionghoa, tapi Anda dapat rahasianya untuk mencapai sukses. Ya. Nah, pertama kali apa? Yang disebut dengan Ming. Seseorang hidup sekarang ini memiliki karma yang baik. Nah, apakah karma baik kita ini sudah cukup? Nah, kalau nggak cukup, bagaimana kita memperbaikinya? Ini bisa dilihat dengan Pak Zi. Dengan kita bisa melihat Pak Zi, potensi diri kita seperti apa. Karma baik kita sebanyak apa. Nah, seringkali orang ini mengabaikan Pak Zi. Sehingga pada masa harusnya dia panen raya, dia sibuk bermain. Sementara ketika dia harusnya sedikit beristirahat, dia malah mengejar. Nah, inilah yang membuat jadi jungkir balik. Yang kedua adalah Yun, yaitu keberuntungan saat ini. Nah, keberuntungan saat ini itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga, Feng Shui, yaitu lingkungan yang berenergi positif. Lingkungan yang kita. keempat, yaitu kita harus mengumpulkan kebajikan. Yang kelima, kita harus selalu mengisi ilmu, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Betul. Suasana saat ini, ataupun situasi saat ini, adalah kesempatan kita untuk belajar. Ya. Webinar banyak tokoh-tokoh yang berbicara. Kita bisa belajar dari mereka. Isi ilmu kita. Kurangi nonton hal-hal yang kurang berguna. Tontonlah, dengarlah hal-hal yang berguna yang menunjang kita ketika pandemi ini berakhir. Kemudian, yang keenam, kita harus mampu menjaga nama baik kita. Jangan semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek, kita mengorbankan nama kita. Dimanapun dan kapanpun kita harus belajar. Untuk sukses berusaha itu minimal butuh 3 tahun. 5 tahun kita baru ada hasil. Jadi investlah waktu kita. Jangan cepat-cepat pingin berhasil. Tapi jagalah nama kita bisa dipercaya. Setelah 5 tahun, tiba-tiba nama kita pun bersinar. Sehingga banyak orang yang percaya. Kita pun mampu berbisnis ataupun berusaha atau berkarir dengan lebih baik. Betul. Yang ketujuh, penampilan. Jaga penampilan. Penampilan itu penting karena seseorang yang tampilnya baik dengan yang buruk kesannya berbeda. Saya kasih contoh. 2 orang memiliki sifat ataupun karakter yang sama, tapi satu bisa menjaga penampilannya up to date dengan sekarang ini, sementara yang satu kurang up to date dengan saat ini. Dengan siapa? Atau siapa yang lebih senang bergaul ataupun berhubungan dengan orang ini? Tentu orang yang dapat menjaga penampilannya. Zaman dahulu, siang juga artinya face reading ataupun tanda-tanda di wajah kita. Sebenarnya face reading saat ini itu asal kita tahu triknya, kita bisa kok melakukan operasi plastik. Nah, ada yang nanya, Pak Agino, kalau operasi plastik itu apakah bisa mengubah nasib orang? Ya jelas lah. Pastilah. Maaf ya, kalau seseorang yang tadi wajahnya kurang rupawan, tiba-tiba pergi bedah plastik menjadi rupawan, apakah orang tidak lebih senang? Pergi bedah plastik, maksudnya dia mengubah asal wajahnya tuh dari aslinya, pergi ke arah yang tampilnya tuh lebih baik, guys. Nah, itu yang saya coba ya untuk memahami apa yang disampaikan ya dari orang Tionghoa ini. Saya panggil sebagai bapak lah ya, guys ya. Oke, guys. Bergaul atau berteman atau sekedar berkenalan dengan orang yang rupanya wajahnya lebih rupawan. Iya. Anda tentu bisa menjawab. Ya kan?
Kita lebih senang bergaul dengan orang yang lebih cantik. Nah, tapi perlu digarisbawahi, kalau hanya mengandalkan penampilan yang keren, betul, dia bisa memancing orang untuk berkenalan di awal. Tapi, kalau selanjutnya, setelah 2 hari, 3 hari, 3 minggu, tahu isinya. Nggak ada isinya, kosong. Kosong, guys. Kosong melompong. Penampilan adalah cara kita untuk menarik perhatian. Itu sudah langkah yang maju, tapi itu baru hanya satu faktor, ya. Jadi kemudian kita ada yang poin ke-8, yaitu harus menghormati dan menjunjung orang-orang bijak zaman dahulu. Kenapa ini penting? Apa yang ada kita saat ini, apa yang ada, bahkan seluruh ilmu pengetahuan barat ataupun pengetahuan orang timur, itu kalau kita trace back, itu berasal dari orang zaman dahulu. Tidak ada filsafat yang baru sesungguhnya. Tidak ada juga filsafat orang Tionghoa yang baru. Semua itu adalah akumulasi dari zaman dahulu. Jadi kalau kita sekarang ini, maaf ya, menjadi sok pintar, seolah-olah kita perlu menciptakan ilmu sendiri, perlu menciptakan filsafat kehidupan sendiri, saya pikir kita berada di langkah yang salah. Kemarin saya mendengar seorang ahli filsafat dari Tiongkok. Dia bicara, bahkan tidak ada sebenarnya filsuf barat sekarang ini yang berhasil menciptakan filsafat yang baru. Tidak ada, semua itu hanya modified dengan situasi saat ini. Basisnya adalah tetap filsafat Plato, Socrates, dan diubah. Begitu pula orang Tionghoa. Tidak ada yang baru. Semuanya berasal dari Konghucu, berasal dari Tao, berasal dari Lao Tzu, sebagian berasal dari Siddhartha, seorang Buddha. Ya. Jadi kalau kita tidak mau menjunjung, tidak mau menghormati, tidak mau belajar dengan orang zaman dahulu, menurut saya dan saya pikir kita sendiri menyanyikan hal yang sangat berguna. Itu adalah harta karun yang luar biasa. Saya sendiri sesungguhnya adalah menyampaikan apa yang telah mereka sampaikan dengan cara baru seperti saat ini. Dengan video ini tentu menjadi berbeda, tapi sesungguhnya tidak ada yang baru. Jadi kalau Anda atau siapa saja mau mencoba untuk menggali, menghormati orang bijak zaman dahulu, 80% ya, kalau tadi 1, 2, 3, Anda sudah lebih maju dibandingkan orang lain. Kemudian, yang ke-9, ini menjadi sangat penting. Luar biasa penting. Kenapa? Namanya bertemu dengan orang hebat atau belajar dari orang yang hebat. Saya sendiri selalu ingin ketemu orang hebat dan belajar. Syaratnya apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hatian. Rendah hati. Kalau kita mau belajar dari orang hebat, kita harus rendah hati. Nah, kenapa kita harus belajar sama orang hebat? Bukankah kita bisa belajar sendiri? Oh, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Tapi kalau belajar sendiri, Anda akan trial and error, akan salah dan salah terus. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Maaf, ada orang bisa seumur hidup melakukan kesalahan yang itu juga. Jadi, belajar dari orang hebat, kita shortcut, membuat waktu kita menjadi pendek. Dari 30 tahun, jadi 20 tahun. Dari 20 tahun, bisa jadi 10 tahun. Dari 10 tahun, bisa jadi tinggal 5 hari. Dari 5 hari, bisa jadi 1 hari. Saat ini aja saya sejujurnya, saya mau belajar kok. Dari, misalnya Deddy Corbuzier, dari Mary Liana, dari Helmi Yahya, dari siapa aja. Ya kita perlu mempelajari hal-hal hebat dari mereka. Dengan demikian, kita bisa lebih maju, jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita belajar sendiri. Nah, yang 10. Yang ke-10 ini, yang paling luar biasa. Yaitu tahu cara menyehatkan tubuh dan pikiran. Kembali ke yang tadi yang di awal. Kita tidak bisa hanya tekun. Nah, itu tidak bisa. Justru saya ketika orang yang tekun, stop, betul-betul Anda stop. Jangan lebih tekun. Kurangin ketekunan Anda.
Sungguh, Kurangan tekun. ini adalah nasihat yang paling gak enak Anda dengar. Wah. Mungkin beberapa orang akan bilang, kamu kurang tekun. Dia kurang tekun. Saya bilang, enggak. Stop. Karena saya mengalami dan mengamati banyak orang itu super tekun. Dan karena super tekun itulah hambatan. Ya. Wow. Pada saat seseorang itu super tekun, kemarin saya menasihati anak teman saya yang di Kanada, tolong kamu kurangin ketekunan. Kasihanilah diri Anda, cintailah diri Anda. Yaitu dengan namanya memelihara tubuh dan pikiran. Wah. Dari 1, 2, 3. Ya. Yang nomor 1, karma baik kita. Mungkin bagi orang yang super zaman dahulu melakukan banyak kebajikan, mungkin bagi dia lebih mudah sukses di zaman sekarang. Tapi kita kan tidak tahu. Mungkin juga ada beberapa orang yang kurang berbuat baik. Nah, yang 1 itu bisa diperbaiki dengan nomor 10, yaitu lebih tekun, memelihara pikiran, memelihara badan. Betul. Kenapa? Karena karma masa lalu diciptakan oleh masa lalu. Kalau kita bisa memelihara pikiran kita, karena semua pakse, semua yang bisa ilmu yang melihat masa lalu itu berisi tentang kompleksitas pikiran. Betul. Orang yang umumnya paksenya buruk, kompleksitas pikirannya itu memang sulit untuk mencari jalan keluar. Nah, kalau kita berlatih pikiran, berlatih fokus, berlatih mindfulness, meditasi, qigong, tahu pengobatan dengan organik dan lain-lain, maka tanpa sadar kita memperbaiki pikiran kita. Betul, Perbuatan memperbaiki hari pikiran ini kita menjadi karma baik untuk besok, menjadi karma baik untuk 3 hari kemudian, 3 bulan kemudian. Apa yang saya dapat memahami, karma yang disebutkan oleh Bapak ini dari Tionghoa ini, dia mengatakan karma yang kita saatnya lakukan pada hari ini, guys, akan memberikan kesan ya kehidupan kita tuh pada masa-masa akan datang. Ya, 1 hari kalau kita buat nih hari, besoknya tuh apa kesan dia? Ya, 2-3 hari apa kesan dia? Bulan, ya, tahun dan sebagainya. Sebab itulah kita perlu mencipta satu karma ataupun kondisi masa kita hari ini adalah untuk memberikan kesan yang lebih baik pada masa akan datang. Andai kata karma kita baik, maka baiklah. Kalau karma kita kurang baik, maka kurang baiklah kesan kehidupan kita di masa akan datang untuk ya menjadi seorang sukses yang berjaya dalam hidup kita, guys. Ini satu tips, salah satu perkara yang bagi saya tips ataupun rahasia yang sangat-sangat berkesan kalau kita ambil secara pendekatan kita, guys. Jadi saya sangat senang sekali ya melihat bagaimana Bapak nih Tionghoa nih menyampaikan dalam perkara-perkara hal untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang dapat meningkatkan motivator kita dalam kehidupan seharian kita, guys. Wow, luar biasa, guys. Ayo guys, kita sambung lanjut. 3 tahun kemudian. Dengan demikian, yang 1 bisa diselesaikan atau diperbaiki dengan memelihara tubuh dan pikiran. Nah, betul. Yang nomor 2, apa yang harus dilakukan dengan nomor 2? Yaitu nomor 4 sampai nomor 9. Anda harus mengumpulkan kebajikan. Ya, Anda harus betul-betul mengumpulkan kebajikan. Contohnya paling simpel. Di zaman ini, saya pikir ya kita punya 275 juta orang. Kadang-kadang saya sedih ya, kalau ada seseorang itu dengan mudahnya membuat dislike ya, tidak menyukai YouTube seseorang. Menurut saya, itu salah. Salah betul. YouTube harus kita manfaatkan. Coba 270 juta orang, atau mungkin misalnya YouTube sekarang ada 150 juta atau 100 juta orang, saya nggak tahu angka yang persis. Semuanya saling like. Bukankah semua orang beruntung? Jadi kita harus punya nilai-nilai kebajikan. Saya lebih baik mendukung orang daripada saya tidak mendukung orang. Itu kebajikan. Ketika kita tidak mau mendukung orang, ya udah, kita paksakan diri kita mencari kebaikan dari sesuatu. Dari orang yang terburuk pun kita bisa belajar sesuatu kok. Dari kanal atau channel yang buruk pun kita bisa belajar sesuatu kok. Oh iya, kalau saya bikin channel YouTube, saya jangan seperti dia. Tapi saya
Bapak nih guys ya, kalau saya lihat apa yang dia ingin sampaikan, dia seorang yang sangat-sangat ya berpikiran jauh ya tentang dalam dunia channel YouTube. Sebab apa yang dikatakan tadi itu banyak yang sesuatu yang harus kita pelajari. Dia mengatakan tentang kepada kita semua bahwa andai kata kalau kita gunakan saluran YouTube ya, pastinya kita akan mencari sesuatu hal yang baik untuk mendukung. Ya, kalau kita rasa macam seandainya kita tidak mendukung pun nggak apa-apa juga. Tapi ibaratnya dalam sesuatu sisi yang orang bilang walaupun channel YouTube-nya tuh mungkin ada beberapa yang kita rasa nggak suka, tapi apa yang dikatakan oleh Bapak nih pasti ada sesuatu yang harus kita sama-sama pelajari di sisi yang baik sebenarnya. Jadi bagi saya Bapak nih seorang yang sangat-sangat berpikiran, perspektifnya tuh sangat meluas dan membuatkan kita terasa untuk memikirkan pola pemikiran kita tuh seharusnya lebih terbuka guys. Itu yang saya coba memahami apa yang Bapak nih katakan kepada kita semua guys. Lanjut guys. Saya appreciate, saya menghargai susah payahnya. Menghargai. Saya like. Itu perbuatan baik. Betul. Itu perbuatan baik yang luar biasa. Kalau tadi saya katakan misalnya suatu ketika 270 juta orang Indonesia sudah bisa mengakses YouTube ya. Mungkin yang di pedalaman masih saat ini ada yang beberapa desa yang belum bisa. Saling ya. Bukankah itu kebajikan? Jadi kebajikan itu bukan sesuatu yang susah di zaman ini. Menurut saya justru terlalu mudah. Hati kita harus appreciate. Kalau hati kita sedang gelap, tetap kita harus appreciate. Iya. Konghucu pernah berkata, dari 3 orang kita ketemu, yang terburuk pun bisa jadi guru kita. Paling tidak, apa pelajarannya? Jangan mencontoh dia. Tapi jangan mencontoh dia bukan berarti kita membenci dia. Tetap kita harus bersimpati sama dia. Karena seseorang yang buruk, itu karena situasi. Karena keadaan. Gak ada orang yang mau buruk. Tapi mungkin situasi, mungkin tidak ada yang bimbing, mungkin karena dia tidak tahu 10 faktor sukses ini, dia tidak tahu jalan keluar. Justru pada saat itulah kita bisa membantu dia untuk menemukan jalan keluarnya. Ya, jadi Yun saat ini itu ditentukan dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan dari semua ini, saya ingin menggarisbawahi yang paling penting 4, ya. Yaitu belajar, tetap belajar, isi pengetahuan. 9, kita harus belajar dari orang hebat di bidang yang kita ingin masuki. Yang ke-10 apa? Nah, mudah-mudahan nggak lupa ya. Belajar meditasi, belajar melatih pikiran kita, belajar untuk tenang, belajar tentang ilmu kesehatan. Jadi pesan saya untuk semua yang sedang berjuang, saya juga berjuang. Kalian juga berjuang. Semua orang sedang berjuang. Ya, ketika kita terlalu tekun, jangan. Berhentilah tekun. Kurang yang ketekunan Anda. Tapi ini bukan berarti kepada orang, maaf ya, ada beberapa orang memang kurang tekun. Ya, berarti memang harus kurang tekun. Apa ukuran tekun? Kalau Anda baru menghabiskan waktu 1-2 jam untuk di bidang Anda. Hey, itu Anda kurang tekun. Betul-betul. Anda kurang tekun. Ya. Tapi kalau Anda sudah menghabiskan waktu 10 jam, 12 jam, 14 jam untuk bidang Anda setiap saat, hey, kurangi ketekunan. Cobalah untuk menjadi kurang tekun. Ya, jadi pesan saya yakin pasti sudah mengerti. Bagi yang kurang tekun, kalau ukurannya 2-3 jam, masih kurang tekun. Ya. Jadi mungkin Anda harus invest 10 jam, 8 jam lah minimal. Ya, masih ada waktu untuk istirahat dan lain-lain. Oke, sampai ketemu. Saya mohon kalau memang konten ini bermanfaat, like dan subscribe. Kalau bisa loncengnya ditekan. Oke, iya Bapak. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Wah.
Oke guys, nah sebentar tadi kita sudah sama-sama bareng ya nonton dalam satu video yang bagi saya memang sangat-sangat bermanfaat guys ya, dari channel yaitu Akino wa Azaro. Ya, jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share, subscribe, sebab dalam video ini guys ya banyak perkara-perkara yang membuatkan kita meningkatkan rasa motivator kita ya, memperbaiki kehidupan kita. Jadi seperti mana yang kita nampak sebentar tadi secara rangkuman ini, saya ambil sebagai rangkuman guys ya, saya tidak membahaskan satu-satu apa yang rahasia ya dari Bapak Tionghoa ini mengenai tentang bagaimana menjadi seorang yang sukses dalam kehidupan. Jadi saya rangkumkan guys, jadi 10 perkara ataupun rahasia kenapa orang Tionghoa kaya dan sukses ya. Jadi apa yang saya amati guys, dia bukan setakat menjurus ya kepada ataupun cenderung kepada orang Tionghoa sahaja guys, tetapi apa yang saya dapat dengar ini adalah soalnya adalah kepada semua orang ya, semua orang yang menonton dalam video ini, tidak kiralah dia Tionghoa kah, dia Bugis kah, dia orang Sunda kah, orang Batam kah, orang Malaysia kah, mana-mana saja, tetapi yang pastinya adalah untuk sama-sama kita berfikir ya, bagaimana untuk kita meningkatkan jati diri kita untuk lebih berkualiti, bukan setakat kuantiti sahaja ya, tetapi lebih kepada untuk meningkatkan kualiti dan juga memperbaiki sisi kehidupan kita di masa-masa akan datang. Apa yang dikatakan tadi, kurangkan tekun, jangan terlalu tekun. Maksudnya guys adalah jangan sampai kita mengabaikan diri kita guys ya, terutamanya adalah kesehatan kita. Kesehatan nih guys sangat-sangat mahal sekali guys ya. Kalau kita tidak menghargai kesehatan diri kita, bagaimana mungkin untuk kita meneruskan ya perusahaan kita, lapangan kerja kita, ataupun kerja-kerja seharian kita untuk mencari rezeki dalam kehidupan. Jadi bagusnya di sini ini adalah satu hal yang sangat-sangat bermanfaat, dan yang paling penting adalah untuk kita cari ataupun timba ilmu sebanyak mana mungkin untuk kita sama-sama jadikan diri kita nih lebih baik dan sentiasa menghargai orang-orang zaman dahulu guys. Jadi saya rasa ini satu konten bagi saya sangat-sangat banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Oke guys, jadi saya rasa itu saja ini berbagi tentang di dalam video pada kali ini mengenai tentang 10 rahasia kenapa orang Tionghoa sukses dan kaya. Oke guys, jadi saya rasa itu saja. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.